Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebenarnya di sini kami dari Lombok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi dengan judul beda potensial antara dua titik karena suatu kekuatan dengan dosen pengampu Bapak Aditya Chandra Himawan, SST, MT. Next. Dengan beranggotakan yang pertama pertanyaan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tajuri. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jonas. Dan saya sendiri Muhammad Yafia dengan tim 034. Next. Pengertian. Beda potensial dalam menunjukkan kejadian Joule berkolom yang diperlukan untuk memindahkan satu kolom muatan antara dua titik. Muatan listrik menggambarkan gaya yang dialami muatan dalam medan, dengan medan listrik menggambarkannya gaya yang dialami muatan dalam medan, dengan satuannya volt per meter setara dengan newton per coulomb. Integral garis antara dua titik mempresentasikan kerja untuk memindahkan muatan dari potensial rendah ke potensial tinggi yang nilainya sama dengan beda potensial antara kedua titik tersebut. Dengan tinjau sebuah kawat lurus panjang yang membawa muatan positif Q C per meter seperti dalam gambar 4.2 sebelah kanan saya. Titik P1 dan P2 terletak pada jarak D1 dan D2 meter dari pusat kawat. Muatan positif pada kawat menggunakan suatu gaya tolak pada muatan positif yang diletakkan dalam medan karena D2 lebih besar daripada D1. Jadi harus ada kerja yang dilakukan pada suatu muatan positif untuk memindahkannya dari P2 ke P1 dan P1 berada pada potensial yang lebih tinggi dari P2. Kemudian beda potensial adalah banyaknya kerja atau tenaga dalam meter adalah satu tegangan proses berdrop dari P1 ke P2. Beda potensial ini tidak tergantung pada jalur yang dilalui. Next. Tegangan antara dua titik adalah dengan menghitung tegangan antara permukaan potensial yang melewati P1 dan P2 dengan mengintegrasikan kuat bedanya sepanjang jalur radial antara kedua permukaan ekipotensial itu. Jadi jatuh tegangan saat antara P1 dan P2 adalah V12 sama dengan D1 integral dan D2 integral. Dx sama dengan D1 integral D2 I per 2 pi kx dx sama dengan I per 2 pi k ln per d2 per d1 dengan kawat titik 3 di mana Q adalah muatan satu kawat dalam kolom per meter panjang. Perhatikan bahwa jatuh tegangan antara dua titik seperti yang diberikan oleh persamaan pada gambar 4.3 dapat positif atau negatif tergantung dari apakah muatan yang menimbulkan beda potensial itu positif ataupun negatif. Sedangkan apakah jatuh tegangan dihitung dari suatu titik dekat menghantar ke titik yang lebih jauh atau sebaliknya, tanda Q dapat juga positif ataupun negatif. Tentu logaritma dapat positif ataupun negatif tergantung apakah dA lebih besar atau lebih kecil dari D1. Kapasitasi saluran dua kawat. Kapasitasi antara dua penghantar pada saluran dua kawat didefinisikan sebagai muatan pada penghantar itu per unit. Beda potensial di antara keduanya dalam bentuk persamaan. Kapasitasi persatuan panjang saluran adalah J sama dengan Q per V F per M, di mana Q adalah muatan pada saluran dalam kolom per meter dan U ataupun V adalah beda potensial antara kedua penghantar dalam volt. Kapasitasi antara dua penghantar dapat diperoleh dengan memasukkan dalam persamaan pada gambar 4.4. Rumus untuk V dengan Q sebagai sukunya dari persamaan kepada gambar 4.3. Kemudian tegangan volt AB antara kedua penghantar pada saluran dua kawat yang diperlihatkan pada gambar 4.3 tadi dapat diperoleh dengan menentukan beda potensial antara kedua penghantar saluran itu. Pertama, hitung jatuh tegangan karena muatan QA pada penghantar A, dan kemudian dengan menghitung jatuh tegangan karena muatan QB pada penghantar B. Next.
Gambar 4.4 permukaan ekipotensial sebagian medan listrik yang ditimbulkan penghantar bermuatan. Penghantar B menyebabkan cacat pada permukaan ekipotensial anak panah, menunjukkan jalur integrasi pada gambar di sebelah kanan. Muatan yang merata pada penghantar penampang bulan adalah bentuk silinder dan konsentrik dengan penghantar. Potensial penghantar B adalah potensial permukaan ekipotensial yang memotong B, sehingga dalam menentukan VAB dapat ditempuh jalur dari penghantar A melalui bagian permukaannya ekipotensial tidak cacat ke permukaan ekipotensial yang memotong penghantar B. Jalur integrasi ini diperlihatkan pada gambar 4.4 yang ada di sebelah kanan bersama-sama dengan jalur langsung. Dengan memilih jalur melalui daerah yang tidak cacat, terlihat bahwa jarak yang sesuai dengan D2 dan D1 dari persamaan 4.3 adalah berturut-turut D dan RA dalam menentukan VAB karena QA. Demikian pula dalam menentukan VAB karena QB dengan mengubahnya ke dalam notasi dasar dalam kurung QA dan QB menjadi bilangan-bilangan kompleks. Kita peroleh berikut contoh-contoh soal yang berada di atas. Persamaan 4.5 sampai 4.9. Persamaan 4.9 menunjukkan kapasitansi antara penghantar saluran dua kawat. Kapasitansi ke netral yang relevan jika sistem memiliki titik netral yang ditanamkan adalah dua kali kapasitansi antar saluran. Jika kapasitansi antar saluran dianggap sebagai dua kapasitansi seri yang sama besar, tegangan antar saluran terbagi rata dan titik tengahnya berada pada potensial tanah. Dengan demikian, kapasitansi ke netral setara dengan salah satu dari dua kapasitansi seri tersebut atau dua kali kapasitansi antar saluran. Next. Berikut yang ada di atas adalah contoh soal dalam persamaan 4.10 adalah sesuai dengan persamaan 3.34 untuk induktansi. Ada satu perbedaan antara persamaan untuk kapasitansi dan induktansi yang perlu diperhatikan dengan baik. Jari-jari dalam persamaan untuk kapasitansi adalah jari-jari luar yang sebenarnya dari penghantar dan bukannya DMR penghantar, seperti pada rumus induktansi. Persamaan 4.3 dari mana persamaan 4.5 sampai 4.10 diturunkan didasarkan pada asumsi bahwa distribusi muatan di seluruh permukaan penghantar adalah seragam. Jika ada muatan-muatan lain dan persamaan-persamaan yang diturunkan dari persamaan 4.3 tidak sepenuhnya benar. Tetapi ketidakseragaman distribusi muatan dapat sama sekali diabaikan dalam saluran atas tiang. Karena kesalahan dalam persamaan 4.10 hanya sebesar 0,01% saja, bahkan untuk jarak pemisah yang demikian kecilnya seperti dalam keadaan di mana perbandingan DIR sama dengan. Satu pertanyaan akan timbul mengenai nilai yang harus digunakan pada penyebut dalam argumen logaritma dalam persamaan 4.10 jika penghantarnya berupa kapal lilitan. Karena persamaan itu diturunkan untuk penghantar silinder padat. Karena flow listrik tersebut tegak lurus pada permukaan penghantar sempurna, medan listrik pada permukaan penghantar lilitan tidak akan sama dengan medan pada permukaan penghantar silinder. Karena itu kapasitansi yang dihitung untuk penghantar lilitan dengan menggantikan jari-jari luar penghantar itu untuk dalam persamaan 4.10 akan sedikit mengandung kesalahan karena beda antara medan di sekitar penghantar semacam itu dengan medan dekat penghantar padat yang padatnya telah diturunkan persamaan 4.10, tetapi kesalahan tersebut adalah sangat kecil karena hanya medan yang next.
hanya yang sangat dekat letaknya dengan permukaan penghantar saja yang terpengaruh. Jari-jari luar penghantar lilitan digunakan untuk menghitung kapasitansinya sesudah kapasitansi netral. Rektansi kapasitif yang ada di antara salah satu penghantar dan netral untuk permitivitas relatif KR sama dengan 1 dihitung menggunakan rumus untuk C yang diberikan dalam persamaan 4.10 untuk menghasilkan XC sama dengan 1/2 pi C sama dengan 2,862 per F kali 10 pangkat 9 ln D per R kali M ke netral samaan 4.11 karena C pada persamaan 4.11 dalam farad per meter satuan yang sesuai untuk XC haruslah ohm meter. Perhatikan persamaan 4.11 menyatakan rektansi dari saluran ke netral 1 meter saluran. Karena rektansi kapasitif pada saluran terhubung paralel, XC dalam ohm meter harus dibagi dengan panjang saluran dalam meter untuk mendapatkan rektansi kapasitif dalam ohm terhadap netral untuk seluruh panjang saluran. Jika persamaan 4.11 dibagi dengan 1609 untuk mengubahnya ke dalam ohm, kita dapatkan adalah XC sama dengan 1,779 per F kali 10 pangkat 6 ln D per N ohm kali mi ke netral persamaan 4.12. Tabel A.1 memberikan diameter luar dari penghantar ACSR dan ukuran yang paling banyak digunakan jika D dan R pada persamaan 4.12 diberikan dalam feet. Rektansi kapasitif dengan jarak pemisah 1 kaki X1 per A adalah suku pertama dan faktor pemisah rektansi kapasitif X1 per D adalah suku kedua. Jika persamaan itu diuraikan sebagai berikut: XC sama dengan 1,779 per F kali 10 pangkat 6 ln 1 per R plus 1,779 per F kali 10 pangkat 6 ln D ohm kali mi ke netral. Dalam tabel A.1 termasuk nilai-nilai X untuk ukuran dan tabel A.1 termasuk nilai-nilai X untuk ukuran-ukuran ACSR yang umum dan tabel-tabel yang serupa tersedia juga untuk jenis dan ukuran penghantar yang lain. Tabel A.3 memberikan nilai X 1 per D. Contoh 4.1 carilah substansi kapasitif per mil saluran fast tunggal yang bekerja pada 60 MHz. Penghantarnya adalah partus dan jarak pemisahnya adalah 20 kaki antara pusatnya. Jawaban untuk penghantar ini tabel A.1 memberikan suatu diameter luar sebesar min 642 sehingga R sama dengan 0,642 per 2 kali 12 sama dengan 0,0268 kaki. Sehingga dari persamaan 4.12 XC sama dengan 1,779 per 60 dikali 10 pangkat 6 ln 20 per 0,0268 sama dengan 0,1961 kali 10 pangkat 6 ohm per MI ke netral. BC sama dengan 1 per XC sama dengan 5 kali 10 dikali 10 pangkat 6 ohm per MI ke netral. Atau dengan rektansi kapasitif pada jarak pemisah 1 kaki dan faktor pemisah rektansi kapasitif dari tabel A.1 dan A.3 sebagai suku-sukunya. S A sama dengan 0,1074 mega ohm kali MI. ST sama dengan 0,0889 mega ohm kali MI. SC sama dengan 0,1074 plus 0,0889 sama dengan 0,1963 mega ohm kali MI per penghantar. Rektansi kapasitif antar saluran dan substansi kapasitif antar saluran adalah XC sama dengan 2 kali 0,1963 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0,3926 kali 10 pangkat 6 ohm per MI. BC sama dengan 1 per XC sama dengan 2,55 dikali 10 per 6 ohm per MI. Ya baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, apabila dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan kepada kami. Untuk tanya jawab, saya buka sekarang. Ya, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ini dari kelompok 9 bisa
mendefinisikan kapasitansi antara dua penghantar pada saluran dua kawat? Ya, terima kasih pertanyaan dari saudara Rehan. Ya, mungkin untuk jawabannya bisa dilihat di slide di next. Nah, ini. Untuk didefinisikan sebagai muatan pada penghantar itu per unit beda potensial di antara keduanya. Dalam bentuk persamaan, kapasitansi persatuan panjang saluran adalah dengan rumus C sama dengan Q per V, F dan per M, di mana Q adalah muatan pada saluran dalam kolom per meter dan V adalah beda potensial antara kedua penghantar telepon. Kapasitansi ini antara dua penghantar dapat diperoleh dengan memasukkan dalam persamaan pada gambar 4.4 dengan rumus untuk V dengan Q sebagai suku-sukunya dari persamaan pada gambar 4.3. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Apakah dari saudara Rehan cukup? Cukup, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari kami saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami sampaikan karena manusia tak luput dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.